Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sejak kejadian lolosnya batas usia Gibran oleh Paman Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi, kepercayaan publik terhadap hukum di Indonesia itu makin merosot. Situasi lolosnya Gibran itu seperti melecehkan lembaga hukum tinggi setingkat Mahkamah Konstitusi, membuat mahkamah menjadi bulan-bulanan menjadi bahan ejekan, bahkan sampai disebut mahkamah keluarga. Rasa jijik seperti ada di puncak pada masa yang begitu mengerikan. Sekarang berdiri di atas kaki nepotisme, di mana ada paman yang menggunakan kekuasaan untuk meloloskan sang keponakan. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman itu sampai menangis melihat begitu hancurnya nama MK atau Mahkamah Konstitusi di mata banyak orang. Para hakim yang seharusnya adalah kepanjangan tangan Tuhan berubah jadi alat pemuas dahaga kekuasaan. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang tadi dianggap suci tiba-tiba berubah menjadi kotor karena sudah terkontaminasi oleh kekuasaan. Dan pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, apakah masyarakat masih percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Bentar lagi kita akan melihat persiapan gugatan di sidang Mahkamah Konstitusi. Kedua kubu yaitu pasangan 01 dan 03 sudah menyiapkan banyak data kecurangan pemilu yang mereka anggap TSM atau terstruktur, sistematik, dan masif. Fokus permasalahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah bukan lagi masalah masing-masing pasangan dapat tanggal berapa, tetapi akan membahas tentang betapa rusaknya pemilu tahun 2024 ini. Karena diduga ada campur tangan kekuasaan yang bermain untuk memenangkan paslon tertentu, mulai dari lolosnya batas usia sampai penggunaan bansos yang digerakkan untuk memenangkan pemilu. Bayangkan coba, di tengah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, sekarang akan ada persidangan atau gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut. Coba nanti yang akan terjadi, benar atau salah keputusan Mahkamah Konstitusi, orang sudah pasti akan ribut karena sudah kadung nggak percaya. Bahkan demo-demo besar kemungkinan akan terjadi di jalan-jalan. Mahkamah Konstitusi itu butuh usaha yang sangat besar untuk memulihkan nama lembaga itu kembali, supaya mereka bisa percaya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tapi itu kan juga enggak mudah ya. Mahkamah sekarang itu sudah sedang digoyang, terutama pada dua orang hakim konstitusi yang ada pada kasus batas usia Gibran. Mereka melakukan dissenting opinion atau pendapat berbeda dari keputusan hakim ketua MK. Kedua hakim konstitusi itu adalah Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat. Kedua orang hakim konstitusi ini termasuk yang resah dengan tekanan kepada lembaga yang membuat Mahkamah Konstitusi membuat keputusan menimbulkan kehebohan luar biasa di dalam dunia hukum. Tetapi apalah daya mereka ketika menyoroti dari orang hakim konstitusi menerima pengubahan batas usia yang diduga untuk meloloskan Gibran menjadi calon wakil presiden. Profesor Saldi Isra dan Profesor Arif Hidayat, dua orang hakim konstitusi itu dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK karena mereka dianggap teralibiasi dengan partai, tetapi banyak yang menduga bahwa
ada skenario untuk menyingkirkan Profesor Saldi Isra dan Profesor Ali Hidayat yang kemarin punya pendapat berbeda di sidang Mahkamah Konstitusi masalah batas usia itu. Skenario untuk mengatur Mahkamah Konstitusi itu membuat kita jadi teringat kasus sidang ketika Ketua Ana Rusman betapa mudahnya mengatur sebuah lembaga tinggi yang seharusnya jadi tempat bersandar hukum di Indonesia. Ya. Pertanyaan kembali lagi, apakah masih ada percaya pada Mahkamah Konstitusi? Sekarang saya menyarankan taruhlah kepercayaan itu pada titik yang paling bawah, tapi kita harus juga mengingatkan ya, Bapak dan Ibu Hakim dimanapun Anda berada, jabatan Anda itu sebelah kakinya ada di surga dan sebelahnya ada di neraka. Jadi berhati-hatilah dalam memutuskan, karena putusan Anda tidak bisa dibeli dengan uang berapapun juga. Ingat, Anda adalah penentu hukum di dunia itu, bukan peluang tetapi amanah, beban berat yang harus dipikul sebagai perwakilan Tuhan di dunia. Putuskanlah sesuatu yang benar karena memang benar, bukan karena nurani yang digadekan. Jadi tolong untuk menentukan ya, Pilpres ini di dalam sengketa nanti, pakai hati nurani yang betul-betul suci, karena ini akan membawa Bapak Ibu Hakim itu sampai ke sono ya. Pertaruhannya ini bangsa Indonesia ya, pertaruhannya rakyat seluruh Indonesia. Kalau Bapak Ibu mengetok dengan fakta yang berbeda dengan fakta yang ada, saudara-saudara Bapak Ibu Hakim seumur hidup akan menjadi beban moral. Beban moral akan dibawa kemana? Karena itu berhubungan dengan 270 juta rakyat Indonesia. Itu yang di dunia, belum lagi pertanggungjawaban saudara Bapak dan Ibu di akhirat nanti, yang tentunya itu adalah sebagai pedoman spiritual saudara. Jadi sekali lagi, untuk para hakim yang akan menghakimi, akan menentukan keputusan sidang di MK, sidang Pilpres ini, betul-betul yang jernih dan sesuai dengan fakta yang ada. Terima kasih. Merdeka.